Belajar berkata tidak. Pernahkah Anda mengalami ketika Anda disuruh oleh siapapun, sebenarnya Anda merasa enggan melakukan, tapi entah kenapa tiba-tiba Anda melakukannya. Artinya Anda sulit untuk menolak kemauan dari orang tersebut. Nah, pada video kali ini saya Mas Nuk akan mengajarkan kepada Anda bagaimana Anda nanti belajar berkata tidak. Nah, kenapa ini sangat penting untuk belajar berkata tidak, teman-teman? Pahami dan sadari bahwa tidak semua orang ini mengerti tentang Anda. Dan kadang-kadang Anda merasa Anda bersalah gitu ya, saat diminta bantuan oleh saudara Anda, teman Anda, atau siapapun. Jika Anda tidak melakukannya, Anda merasa bersalah. Padahal itu bukan salah Anda. Karena Anda sulit untuk menolaknya, atau Anda sulit untuk berkata tidak. Kelihatan sepele ya, berkata tidak ini kelihatannya hanya satu kalimat. Tidak, tapi faktanya tidak semua dari Anda ini mampu melakukannya. Maka judulnya harus belajar. Oke? Bagaimana caranya supaya Anda mempunyai mental yang kuat, mental yang kokoh, tidak mau diatur-atur oleh orang lain, kecuali Anda menginginkannya. Silakan teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir nanti. Salah satu manfaat ketika Anda sudah menguasai kemampuan hipnotis, yaitu Anda mempunyai mental yang sangat kuat, mental pemberani, mental yang kokoh. Salah satunya, Anda bisa dengan mudah berkata tidak kepada orang lain jika hal tersebut memang tidak Anda inginkan. Contohnya, Anda didatangi teman, diminta bantuan, ya, padahal Anda enggan melakukannya, tapi entah kenapa Anda mau melakukannya. Itu bertentangan dengan hati nurani Anda dan Anda sulit menolaknya. Ada siapapun, saudara, teman, atau siapapun meminjam uang kepada Anda dan Anda sulit berkata tidak. Oke? Ini fenomena yang kelihatannya biasa, tetapi banyak dialami oleh sebagian besar orang. Nah, sebagai seorang penghipnotis, teman-teman, maka sering saya katakan berulang-ulang bahwa terlebih dahulu Anda harus bisa menghipnotis diri Anda sendiri. Terlebih dahulu Anda harus bisa memaintain pikiran Anda terlebih dahulu. Contoh sederhana tadi adalah bagaimana Anda bisa dengan gampang berkata tidak kepada orang lain. Ingat, misalkan ada saudara Anda yang meminjam uang dengan alasan apapun ya, entah untuk biaya anak sekolah atau hal apapun lah alasannya. Anda punya tabungan dan Anda sebenarnya butuh tabungan tersebut untuk kepentingan Anda pribadi. Tapi Anda sulit menolak permintaan tersebut, merasa tidak enak, merasa nanti Anda ini merasa bersalah karena tidak membantu. Itu kesalahan terbesar yang Anda lakukan. Bahwa siapapun itu tidak peduli dengan Anda kecuali Anda sendiri. Apakah itu saudara Anda, orang tua Anda, atau siapapun, mereka tidak akan pernah peduli dengan diri Anda. Yang paling peduli dengan diri Anda adalah Anda sendiri, teman-teman. Ini penting ya. Beberapa kasus seringkali orang curhat ke saya, mereka sulit untuk menolak keinginan dan pada akhirnya malah merepotkan kehidupannya sendiri. Contohnya tadi minjam uang, ya, mereka merengek-rengek atau merayu-rayu Anda dengan berbagai macam alasan, nanti saya kembalikan bla bla bla. Saat Anda membutuhkan benar, mereka dengan mudah berkata belum ada dan lain sebagainya. Padahal Anda butuh sekali. Misal Anda butuh untuk membiayai anak sekolah yang seharusnya besok pagi ini batas akhir membayar. Anda punya uang tapi masih di orang lain. Gitu. Nah, inilah yang akan merepotkan kehidupan Anda pribadi. Maka belajar berkata tidak itu penting. Lantas bagaimana memulainya, Mas Nuk, untuk belajar berkata tidak, untuk meneguhkan hati kita supaya kita ini tidak merasa bersalah? Ya biasa saja ketika kita ngomong tidak. Nah, buat ukurannya, teman-teman. Di dalam pikiran kita ini harus dibuat ukurannya. Bedakan antara berbuat baik dan berbuat benar. Kelihatannya sama, tetapi ini dua hal yang berbeda. Contoh, Anda membantu orang lain, ya, entah siapapun itu tadi, misal pinjam uang tadi, Anda bantu terus, Anda pinjami, itu berbuat baik. Apakah itu benar? Tidak. Ya, paham ya? Jadi berbuat baik dan berbuat benar itu dua hal yang berbeda. Nah, apa yang harus Anda pilih? Yang pertama adalah Anda berbuat benar. Ya, apakah orang lain mengatakan Anda baik itu tidak, itu urusan belakangan. Yang pertama adalah lakukan, sadari dulu apakah ini benar atau tidak benar. Gitu ya, caranya seperti itu. Misalkan Anda tidak membantu orang, kemudian orang yang Anda tadi minta tolong ke Anda
kemudian menjelek-jelekan Anda, ya, Anda dikatakan orang yang tidak baik. Nah, Anda terus merasa bersalah. Iya, ya, kenapa kok saya tidak bantu, padahal itu saudara sendiri, teman sendiri, dan lain sebagainya. Ini bumerang buat Anda. Maka caranya ukur dengan benar, ya. Masalah baik atau tidak baik itu persepsi, teman-teman. Sebaik apapun misalkan Anda membantu orang lain, kalau dia lagi benci sama Anda, semisal Anda menolong 30 kali, 1 kali Anda menolaknya, lantas orang tersebut beranggapan Anda tidak baik, ya Anda dianggap tidak baik. Maka itu tadi, baik atau tidak baik itu adalah persepsi, artinya itu adalah gambaran pikiran masing-masing orang, dan itu tidak sama dengan realitanya atau kenyataan sebenarnya. Hal yang tepat, ya sekali lagi saya ulangi, Anda harus berbuat benar, itu dulu. Oke? Salah satu manfaat ketika Anda menguasai hipnotis kan seperti itu, teman-teman. Anda mempunyai mental yang kuat, mental yang pemberani, mental yang kokoh. Anda tidak mudah diatur oleh siapapun, ya. Justru sebaliknya, Anda yang menjadi pengatur orang lain. Hidupan Anda akan sangat nyaman, tenang, damai. Karena tidak ada siapapun yang mengatur Anda, tetapi Anda yang mengatur mereka sesuai keinginan Anda. Ya, demikian, semoga ini menjadikan teman-teman lebih aware lagi bahwa pentingnya Anda belajar berkata tidak. Satu kelas pelatihan saya. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa.